Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita sudah memasuki pekan biasa ke-25 sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku semuanya. Kita lihat kembali penggalan ayat dalam firman Tuhan tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sahabatku yang terkasih, Yesus mengajar para murid dan juga kita dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, sahabatku. Perumpamaan ini tampaknya sulit kita pahami ya. Bendahara ini berusaha menyelamatkan dirinya dari pemecatan, sahabatku, karena menghambur-hamburkan milik tuannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dengan kecerdikannya ia meralat surat utang dan mengorbankan komisi yang mungkin bisa didapatnya, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku, apakah Yesus mengajak kita untuk cerdik seperti figur bendahara yang tidak jujur itu? Sahabatku, Tuhan Yesus menggunakan figur bendahara tersebut untuk menunjukkan nilai kemurahan hati, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tujuan bendahara tersebut meralat surat utang dan mengorbankan komisinya adalah untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang berutang, sahabatku. Sehingga ia pun menerima yang sama, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda. Ada momen titik balik ketika bendahara tersebut menyadari keserakahannya, sahabatku, dan kelalaian dalam mengelola milik tuannya. Lalu ia berubah, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku semuanya, Tuhan Yesus tidak mengutuk kepemilikan harta benda selama kita berada di dunia ini Harta benda dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kasih dan kemurahan hati Allah, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, itu adalah perkara kecil yang dipercayakan kepada kita. Maka sahabatku, dalam mengelolanya
kita harus bertanggung jawab loh. Dengan demikian sahabatku yang terkasih, kelak kita akan dipercaya dalam perkara besar. Yaitu apa sahabatku? Yaitu kebahagiaan abadi dalam kerajaan Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga kami senantiasa bersyukur atas perkara kecil yang Engkau percayakan kepada kami dan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab serta kemurahan hati. Semoga kelak kami pun dipercayakan untuk ambil bagian dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku semuanya, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi, menimba lebih jauh dari firman Tuhan sahabatku. Mari dengan hal-hal yang kecil yang sudah dipercayakan kepada kita belajar untuk bertanggung jawab sahabatku. Karena lewat kita belajar dari hal-hal kecil, kita juga akan dipercayakan pada sesuatu hal yang besar. Sahabatku yang terkasih, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.